Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarik 15. Kita akan membaca satu perikop ini secara berbalas-balasan. 2 Tawarik ya. 2 Tawarik 15. Ayat 1 sampai ayat 19. Sampai ayat terakhir. Dua Tawarik pasal 15, demikian firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. 4. Tetapi dalam sesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. 6. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesatan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria di Khotbah itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kemusikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang dilebutnya di pegunungan Manaseh. Ia menghormati mesbah Tuhan yang ada di balai persekusi Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak orang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. 10. Mereka berkumpul di Israel pada tahun 15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. 14. Mereka bersumpah setia pada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian nafih dan sastra-sastra. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. 16.
Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. 18. Dia membawa persembahan-persembahan khusus ayahnya dan persembahan-persembahan khususnya di rumah Allah, yang dimas perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu kebangunan iman. Kebangunan iman. Dikatakan kebangunan karena sebenarnya sudah memiliki iman. Sudah percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi dalam waktu yang lama mungkin tidak lagi mau datang menghadap Tuhan. Tidak mau lagi datang berdoa. Tidak mau lagi memuji, menyembah Tuhan. Tidak mau lagi beribadah. Kalau dalam istilahnya Rasul Paulus sedang tidur dalam iman. Ya. Makanya Tuhan katakan, bangunlah engkau yang tidur. Tidur dalam iman. Dan itulah yang terjadi, dialami oleh bangsa Israel secara keseluruhan. Tetapi dalam pembacaan kita tadi sesungguhnya banyak fokus kepada Yehuda, Benyamin, dan suku-suku lain yang mau bergabung dengan Yehuda dan Benyamin. Tapi secara umum situasi bangsa Israel saat itu sedang tidur dalam iman. Sehingga situasi yang benar-benar mengenaskan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu secara umum. Dikatakan tadi, kita sudah membaca bersama-sama bahwa ada peperangan, ada kekacauan. Orang tidak begitu merasa aman dalam hidupnya. Dia tidak berani pergi ataupun pulang sendiri, harus dikawal, harus ada bodyguard. Karena situasi benar-benar tidak aman. Kalau saudara yang terbiasa di Bali merasa tenang seperti ya kunci pintu kadang-kadang tidak dikunci, yuk aman. Sepeda motor kadang-kadang kunci masih nempel juga aman. Coba sekali tempo pulang ke Jawa, ya, saudara akan merasakan situasi yang tidak nyaman dan tidak aman. Di rumah sendiri loh saudara, kadang-kadang sepeda motor itu harus dimasukkan ke dalam rumah. Tidak cukup di parkiran. Sepeda motor dimasukkan ke dalam rumah, rumahnya dikunci. Dipalang pintu, dipakai palang kayu kadang-kadang, lalu masih dikunci lagi. Ditambah grendel lagi. Berapa itu kuncinya untuk pengaman? Di dalam rumah itu pun motor harus dikunci, kunci setang, lalu kadang-kadang ada kunci roda. Kuncinya disimpan di mana? Entah di atas lemari, entah dimasukkan di bawah mana yang sulit dijangkau. Kenapa begitu? Karena di Jawa, ya kalau di daerah saya Nganjuk juga seperti itu situasinya. Tidak aman sepeda motor saudara. Beda dengan di Bali. Jangankan sepeda motor saudara. Ini benda mati yang gampang kita bawa, lalu tidak bawa kotoran. Sapi saudara, sapi, kambing, ternak kita, kalau di Jawa beberapa waktu yang lalu, kalau dibiarkan di kandang saja, tidak aman saudara. Mungkin kita pernah dengar berita-berita di media. Sapi itu
cuma diambil kaki belakangnya saja 2. Dan sapinya mati. Tidak kedengaran bagaimana cara membunuhnya. Tapi kadang cuma diambil kaki 2, kan lumayan sudah. 1 kaki, 2 kaki belakang itu kalau ditimbang sudah berapa kilo dagingnya. Cari amannya saja, dibawa juga mudah. Jadi tidak harus dibawa itu 1 sapi, 1 ekor dibawa. Memang ada yang seperti itu. Tapi beberapa kasus cuma diambil kaki belakang saja dibawa pergi. Nah itu sudah lumayan. Kalau daging waktu itu harganya 1 kilo 110, 120 ribu kan ya lumayan saudara. Orang kadang-kadang tidak mau ambil risiko, malingnya tidak terlalu berani ambil risiko, amannya saja diambil itu dibawa pergi. Kalau yang lebih berani lagi, sudahlah disembelih di situ, dibawa dagingnya saja, jeroannya, kepalanya ditinggal. Nah itu pun untuk keamanannya, sapi itu harus dibawa ke rumah sudah. Bayangkan setiap hari kita nyapu rumah, bersih-bersih supaya tidak bau. Karena situasi tidak aman, sapinya dimasukkan ke rumah. Bisa bayangkan, berarti itu situasi yang tidak aman. Itu juga terjadi di kisah pada zamannya Raja Asa. Tidak semua orang berani keluar, berani pulang sendiri karena tidak aman, tidak nyaman situasinya. Terjadi peperangan antar desa, antar kota, antar bangsa. Bahkan antar tetangga bisa terjadi peperangan. Kenapa saat itu bisa terjadi seperti itu? Tadi kita sudah membaca di ayat awal-awal. Karena mereka meninggalkan Tuhan Allahnya. Karena pada mereka tidak ada ajaran imam-imam yang benar pada saat itu. Mereka meninggalkan ajaran yang benar. Mereka membuang para imam, merasa tidak butuh kehadiran imam. Dan kalaupun mereka mendatangkan imam untuk mengajar mereka, hanya imam-imam yang bisa menyukakan hatinya. Karena mereka tidak mau lagi ditegur ketika salah. Makanya mereka lebih memilih ikut menyembah sesembahan bangsa-bangsa lain selain Yehova. Dan rupanya itulah yang menjadi penyebab bangsa Israel mengalami kekacauan besar. Mereka tidur dalam iman, mereka benar-benar terlelap tidur dalam iman. Maka dengan kehadiran seorang nabi yang dipercaya oleh Tuhan untuk datang kepada Raja Asa. Nabi itu namanya siapa tadi saudara? Azarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Azarya diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi pesan penting kepada Asa. Ya tentu kisah ini tidak berhenti pada zaman Asa saja, tapi kisah ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi setiap kita yang hidup di bumi ini sepanjang segala abad, bahkan sampai hari ini, saat ini, untuk kita yang ada di Bethlehem di Pulau Bali ini. Maka ketika kehidupan kita mengalami kekacauan seperti yang tertulis di tempat ini, di kitab ini, mungkin tidak separah dengan apa yang digambarkan dalam pasal 15 ini, situasi kita hari-hari ini. Coba saudara lihat ke dalam diri kita untuk melihat, untuk introspeksi diri. Jika mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang mengalami situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang kacau, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam perhubungan dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan keluarga besar. Ada ketidakharmonisan.
kita bisa belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami pemulihan. Pemulihan dari setiap kekacauan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin tidak Nabi Azaria yang datang kepada saudara dan saya. Tapi siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saudara dan saya, karena situasi yang rumit dan penuh kekacauan dalam rumah kita, dalam hidup kita, perlu kita terima seperti Raja Asa menerima teguran, peringatan dari Nabi Tuhan ini. Kalau sering kita mendengar kalimat, kalau kita masih ditegur, berarti masih sayang. Tanda masih sayang kepada kita. Kalau kita sudah tidak disapa sama sekali, berarti sudah dicuekin, dibiarin, dibah-bah nih. Maka kalau Tuhan masih menyapa kita dengan teguran-teguran seperti yang diterima oleh Raja Asa, walaupun keras teguran itu, mari kita belajar dari Raja Asa untuk menerima teguran itu. Supaya apa? Mengalami pemulihan dari semua kekacauan yang ada. Di ayat-ayat terakhir ini dikatakan, maka setelah Raja Asa melakukan satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan memberikan keamanan dalam masa pemerintahannya. Dikatakan memberikan keamanan, berarti semua kekacauan, semua ketakutan, semua ketidakpastian yang terjadi sebelumnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi penjarahan. Tuhan mendatangkan rasa aman di dalam kerajaan Yehuda yang diperintah oleh Raja Asa. Jika saudara dan saya merindukan pemulihan dalam diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, hidup kita, ingin mengalami pemulihan, keamanan, ketenangan, kenyamanan, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Seperti Raja Asa, karena kita saat ini diajar untuk belajar bagaimana Raja Asa bisa mengalami pemulihan itu. Dan ternyata Raja Asa mengalami pemulihan dari semua kekacauan dan keamanan itu. Kita belajar dari beberapa ayat yang akan kita baca. Melalui kebangunan iman. Melalui bangun dari tidur imannya. Imannya yang mulanya tidur nyenyak, bangun. Membangun iman, membangun rohani. Dan apa yang dilakukan oleh Asa? Di dalam ayat kedua, ayat 8, ayat ke-8 dikatakan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Kebangunan iman itu harus dimulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Raja Asa begitu ditegur, diingatkan oleh Nabi Azaria. Alkitab mencatat
ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan Nabi Azarya, ia menguatkan hatinya, menyingkirkan semua hal-hal yang membuat murka Tuhan menyala. Menguatkan hati untuk menyingkirkan apa yang tidak disenangi Tuhan dalam hidup Azarya dan seluruh rakyat Yehuda. Bagi kita hari ini, apa yang mesti kita kerjakan? Langkah pertama untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan, menguatkan hati. Menguatkan hati. Punya tekad kuat. Untuk apa? Tekad kuat untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau zaman Asa itu berupa sesembahan-sesembahan selain dari Yehova. Tapi bagi kita hari ini apa? Kira-kira yang membuat kita sampai meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Mungkin bukan berwujud patung seperti zamannya Raja Asa. Mungkin bukan berwujud sesembahan-sesembahan yang berupa fisik terlihat. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kita diikat oleh hal-hal yang membuat kita tidak lagi peduli dengan hubungan kita dengan Tuhan yang benar. Maka tadi dengan jelas dikatakan di dalam ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. 3 hal ini yang membuat mereka mengalami situasi kacau. Dikatakan lama sekali. Tidak dihitung tahun. Tapi dengan kalimat lama sekali. Saudara, berapa lama tidur dalam iman? Kalau orang Yehuda, orang Israel dikatakan lama sekali. Saudara, 1 bulan kah? 1 tahun kah? 10 tahun kah tidur dalam iman? Bangsa Israel dikatakan lama sekali mereka tanpa Allah yang benar. Loh, kok tanpa Allah yang benar? Ya, karena mereka berpaling kepada Allah-Allah lain, berpaling kepada sesembahan-sesembahan lain. Saudara, hari ini apa yang membuatmu berpaling dari Allah yang benar, dari Tuhan yang benar? Hari ini apa yang membuat engkau meninggalkan Tuhan yang benar? Sekali lagi mungkin tidak berwujud patung, tidak berwujud sesembahan-sembahan yang kelihatan fisiknya. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang mengikat kita, ada sesuatu yang membuat fokus kita lebih condong ke hal-hal itu daripada hati kita condong kepada Tuhan. Maka hari ini Tuhan mengingatkan, jangan sampai kita seperti bangsa Israel saat itu yang dikatakan lama sekali tanpa Allah yang benar. Maka kita harus dekat dan sangat dekat memeluk Allah yang benar itu. Jangan lagi fokus kepada hal-hal yang lain yang membuat hatimu, pikiranmu, fokusmu tertuju ke mereka sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tapi mari kita kembali
kepada Allah yang benar. Bangsa Israel dikatakan dalam ayat yang ketiga, tanpa ajaran daripada imam. Saudara, hari-hari ini hal kedua ini juga dialami oleh banyak orang Kristen yang mengaku Kristen. Tidak lagi mau punya imam dalam gereja, dalam persekutuan seperti ini. Maunya mereka hidup bebas. Ya, ini efek pandemi, saudara. Efek pandemi membuat kecenderungan orang yang mengaku Kristen, ya, memperlakukan hari-hari ini seperti hari-hari yang khusus. Kalau waktu pandemi itu hari-hari khusus, waktu-waktu khusus, maka bisa kita melakukan ibadah tidak tatap muka. Karena itu hari-hari yang tidak biasa. Tetapi untuk hari-hari yang normal, yang tidak ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti pandemi kemarin, seharusnya kita sudah kembali lagi dalam ibadah-ibadah yang normal. Dan efek dari ibadah dengan cara online seperti yang terjadi, tidak mau lagi memiliki imam dalam satu persekutuan gereja lokal. Ini seperti yang terjadi di bangsa Israel saat itu. Mereka merasa tidak perlu imam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena dalam aturan bangsa Israel, setiap keluarga itu punya pendeta, punya Lewi, punya imam yang mengajarkan mereka tentang hukum-hukum Tuhan. Tapi hari-hari ini karena efek dari pandemi yang membuat ibadah secara khusus, secara online, maka jemaat banyak mengikuti ibadah-ibadah dari imam-imam yang tidak mereka kenal, dan imam itu tidak kenal dengan dia. Asal ambil yang menyukakan hati, yang nyocoki hati, tetapi tidak bisa menilai, memilah mana itu ajaran yang benar, yang tidak. Dan setelah situasi kembali pulih normal seperti sekarang ini, hal itu pun berlanjut. Maka itu juga menjadi penggenapan dari firman Tuhan yang dikatakan pada masa-masa terakhir orang akan mengumpulkan guru-guru yang menyukakan hatinya, menyukakan telinganya. Dan kalau dibahasakan dengan bahasa zamannya Asa ini, mereka tanpa ajaran dari imam yang benar. Karena imam yang benar pada zaman itu harus menyatu dengan jemaah, dengan umat yang harus diajar. Menyatu, mengenal, saling kenal, dan saling memperhatikan. Kalau imam kita ngambil dari YouTube, saudara mungkin tahu namanya, mungkin tahu alamat rumahnya, tetapi apakah saudara tahu kehidupan sehari-hari yang bisa diteladani? Kan cuma mendengar apa yang diomongkan. Tapi imam dalam perjanjian lama itu selain omongannya, ajarannya juga teladan hidupnya sehari-hari. Seperti kita
mempercayai setiap perkataan Tuhan Yesus, tapi kita juga menteladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kalau imamnya ngambil dari YouTube, mungkin saudara tahu namanya, tahu alamat rumahnya, tapi sebaliknya, apakah imam di YouTube itu tahu nama saudara, tahu rumah saudara,